Halo teman-teman semua, hari ini aku akan berbagi tips and trick ya untuk pemula. Bagaimana agar kalian itu bisa bersaing dengan para sultan atau para whale tersebut gitu. Jadi aku punya beberapa tips and triknya gitu. Cara pertama yang aku lakuin, ketika ada event, contoh nih event ke depan kan ada Mobius Peak gitu. Dan sekarang ada Viking Race, Viking Dragon gitu. Jadi kalau kalian benar-benar tidak ingin ya, tidak ingin ketinggalan dengan event ini Viking Race, dipikir-pikir lagi gitu. Sebaiknya kalian pikir-pikir lagi. Karena apa? Viking Dragon di KVK 3 atau 2 ke atas itu orangnya sudah mulai banyak yang top up gitu, dan banyak well di sana gitu. Jadi bukan hanya well saja, kadang ada Kraken juga. Makanya kalau aku Viking Dragon itu selalu tak skip. Gantinya apa bang? Kalau Mobius, kalau Viking Dragon kita skip gitu. Gantinya kita ikut ke Mobius Peak saja. Kita lihat ya, kita hitung dari hadiahnya dulu. Oke, kita peringkat keseluruhan, kita lihat ya hadiahnya. Nah, lihat ini. Di Viking Dragon hadiah 1 sampai 10 itu kan antara 300, 200, 225 sampai 150, 125 sampai 100. Nah, ini kalau Viking Dragon. Kalau 11 sampai 20 75. Nah, kalau 21 sampai 30 ini 50. Nah, ini yang paling sulit ini. Kita mencapai 50 besar di Viking Dragon itu sudah sulit. Karena season KVK 2 ke atas itu memang sangat sulit mendapatkan uh, yang namanya SAT kayak gini. Apalagi ini SAT utama ya, bukan SAT universal, beda. Kalau SAT universal itu mungkin lebih mudah didapatkan kayak gitu. Nah ini lihat, kalian masuk 100 100 besar cuma dapat 10 gitu. Coba kalau kita lihat di Mobius Peak ke depan gitu, Mobius Peak kalian masuk 100% itu kalian masih mendapatkan 25 SAT ya, kayak gitu. Makanya kenapa pemula itu lebih cocok ikut Mobius Peak atau player gratisan seperti saya ini atau kita lebih cocok ke Mobius Peak, karena di Mobius Peak kita 100 besar saja sudah bisa dapat 25 universal shard gitu. Makanya lebih baik kita ikuti saja Mobius Peak daripada Viking Dragon. Kita sama-sama keluar banyak, tapi hadiahnya itu lebih banyak di Mobius Peak kayak gitu. Itu tips untuk mengumpulkan sat ya. Terus kita tips untuk mengumpulkan item-item ya, contoh item-item yang akan tetap bertahan meskipun eventnya hilang. Nah ini ada yang namanya Legacy Crossbow. Ini dari mana? Ini dari Legacy Han. Nah kalau Digbone ini biasanya eventnya jarang, sekitar 4 bulan sekali. Kalau Legacy ini mungkin 1 minggu sekali, atau enggak gitu 2 minggu sekali. Kayak Vicky Regen juga 2 minggu sekali. Nah, Inscribed Blade ini buat Biswar, ini juga sebaiknya disimpan saja untuk player gratisan. Biasanya aku mengumpulkan sampai 1200 gitu, baru nanti aku gunakan semuanya kayak gitu. Lebih baik kita kumpulkan semua aja item-item yang nggak akan hilang ini. Terus sama ini, sama runkat, sebaiknya simpan sampai 1000 atau 2000 baru digunakan, karena hadiahnya sangat menjanjikan runkat. Nah terus ini ada Happy Machine. Ini kan kamu tahu kan apa itu Happy Machine? Iya, itu nyapit boneka. Kenapa punya aku nggak tak kumpulin? Karena aku nggak tahan, gamenya itu sangat seru sekali gitu dimainkan. Ini ada lagi Magic Dice ya, ini jelas dari Wonderful Lamp. Ada lagi sama ini Material Emote. Nah terus ada lagi, masih ada ini potion manual, ini Serpent Spirit Potion, sama ini tiket berhorn. Ini digunakan oleh Magic Card Adventure. Jadi item-item ini nggak akan hilang meskipun eventnya berakhir gitu. Makanya mending disimpan aja untuk player gratisan. Nah terus untuk universal shard lebih baik digunakan ketika sudah terkumpul semua gitu. Nah nanti digunakan sedikit-sedikit gitu buat untuk event Mobius Peak kayak gitu sih. Ini tips kedua ya. Terus tips ketiga bagaimana, oh ya ini tips ketiga, mengumpulkan energi potion. Oke, ini yang paling penting untuk kita player gratisan. Sebaiknya sehari-hari kita jangan menggunakan potion yang terlalu banyak.
cukup gunakan 1000 atau 2000 saja per hari. Untuk apa ya, untuk daily kayak gitu. Nah, kumpulin punya aku ini banyak ya, hampir 100.000 energi. Ini ada 126 ya energi. Terus ini Honapitude, ini sulit dijugai, ini sulit ini dicari Honing. Kalau poin jebakan sama Esperenmon ini juga mudah lah didapatkan. Nah, ini untuk speed up, kumpulin aja. Nah, ini untuk sumber daya. Aku nggak pernah menggunakan sumber daya yang berlebihan ya, kalau belum KVK kayak gitu. Itu tips ketiga. Tips keempat yaitu fokus ke satu hero. Ya, karena aku player gratisan, aku cuma fokus ke Verdandi dulu. Nah, ini kenapa Verdandi? Ya karena ini hero pertama gitu, jadi enak untuk pemula. Kenapa memilih Verdandi? Damage-nya sakit. Kita mainnya strategi aja, maju, ngehit, mundur lagi, hit and run kayak gitu. Punyaku saja masih satu yang sudah awaken, cuma Verdandi saja. Yang lain heroku nggak pernah ada, nggak ada satu selain Verdandi, cuma Verdandi saja yang sudah awaken. Ya, untuk player gratisan itu memang sangat sulit ya melakukan awaken. Kita harus benar-benar selektif ya dalam memilih shot gitu. Kalau rencana aku ke depan, aku mau awaken itu kalau nggak Lagerta, Berjon kayak gitu. Makanya paling cocok itu kita player gratisan itu fokus satu hero, udah itu paling bener. Jadi untuk kita kedepannya itu punya rencana juga. Season 1 sama 2 kalau kalian bisa ya ngumpulin set banyak ya, bikin dua wagen gitu. Untuk satu yang legendary hero, dua yang epic ya, cocok sama Olena kayak gitu. Ini yang lain ini nggak ada, yang awaken nggak ada, cuma Olena saja karena buang-buang apa, bisa dibilang nanti buang-buang poin skill ya, buat naikinnya ini mahal soalnya. Nah, jadi fokus saja. Kalau aku fokus ke Archer, jadi aku nggak fokus kemana-mana. Mungkin setelah Archer jadi, aku akan fokus ke infanteri ya, fokus ke infanteri seperti itu. Oke, terima kasih ya, itu tips and triknya untuk hari ini. Tipsnya tadi kumpulin satnya dari Mobius Peak. Yang kedua, terus kita ngumpulin item itu, triknya agar kita bisa bersaing dengan Whale atau Kraken, kita ngumpulin item-item yang bisa disimpan ya, jangka panjang seperti ini. Itu aja sih dariku, adalah 4 ya, 2 trik 2 tips untuk kalian, jadi agar bisa semangat. Kalian juga harus punya planning jangka panjang kayak gitu. Kalau aku minimal nanti SOC itu sudah membuka drops tier 7, karena selama ini dropsku masih di tier 5, tier 6 belum kebuka kayak gitu. Ini masih 2.900.000 pasukan, masih sedikit. Mic ya juga masih 66 kayak gitu, masih banyak tugas dan PR ya. Akademi masih level 24 ya, masih banyak sih untuk kedepannya PR-PR yang harus aku kerjakan. Tapi minimal untuk KVK 3 aku sudah membuka tier 6 nanti kayak gitu. Aku fokusnya ke pemanah dulu karena memang tujuanku mau panah gitu, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman ya, agar kalian bisa survive di sini, ikutlah. Oh ya, ini yang terakhir ya, kalau bisa silakan ikut tribes yang besar. Karena apa? Nanti hadiahnya banyak. Dari sini saja ini sudah banyak sekali hadiahnya, lihat ya. Nah, ini satu hari oh seperti ini. Nah, banyak sekali hadiahnya kalau kita mengikuti tribe besar. Nah, aku di Kingdom 466 namanya termasuk baru. Mainku baru berapa ini? Baru 252 hari, berarti hampir 7 bulan. Ya, hampir 7 bulan aku main di sini. Jadi seperti itulah. 7 bulan aja masih punya satu.
masih punya satu hero legend yang ngawaken saking sulitnya untuk player gratisan itu ya, bersaing dengan player-player paus itu. Apalagi ada yang sampai make-nya itu sampai ratusan k gitu. Ini 200, 100, 160 juta, 150, punya aku masih 60 juta. Sangat mengerikan memang, tapi tidak apa-apa. Terima kasih semuanya sudah menonton tips and trick dariku Town Heaven di Kingdom 466. Ditunggu saja, satu hari lagi akan memulai KVK 3 ya. Jadi ini sangat seru, persiapannya sekitar 10 hari. Ditunggu saja peperangannya. Dadah semuanya, see you next time.